Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul menempatkan diri secara benar. Banyak manusia yang semakin tidak takut akan Allah. Mata hati mereka semakin buta dan pikiran mereka semakin gelap, sehingga tidak memahami sama sekali tatanan hidup sebagai makhluk ciptaan yang harus hidup hanya untuk menyukakan hati Allah. Mereka tidak menghayati bahwa keberadaan mereka ada yang menciptakan. Dengan pikiran ini mereka merasa Allah tidak ada atau tidak perlu ada. Kalau seseorang sudah menyangkal keberadaan Allah, maka perbuatan mereka pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, banyak orang Kristen juga tidak menyadari bahwa yang seharusnya terus-menerus dihayati adalah hidup sebagai makhluk ciptaan yang menyukakan hati Allah Sang Pencipta. Jika seseorang menghayati hal ini secara benar, pasti ia memiliki sikap hidup yang benar, ia akan bertindak bijaksana. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menghayati keberadaan Allah ini, sehingga jiwa kita terpengaruhi bersikap seakan-akan Allah itu tidak ada. Orang yang belum menghayati hal ini, bahwa Allah itu adalah pencipta yang maha hadir, adalah manusia yang tersesat walaupun ia beragama. Dan bukan tidak mungkin orang bisa berkhutbah tentang Allah, berteologi tentang Allah, tetapi tidak menghayati secara benar dalam kehidupan secara konkret. Banyak orang yang sebenarnya masih dalam keadaan sesat. Ia merasa tidak sesat karena bisa berteologi dan merasa teologianya benar. Hendaknya kita tidak berpikir kalau sudah pergi ke gereja, mengambil bagian dalam kegiatan gereja, menjadi aktivis, menjadi teolog, bahkan menjadi pendeta, berarti sudah bisa menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan yang hidup hanya untuk kesukaan hati Allah. Belum tentu Banyak orang Kristen tersesat dalam hal ini, tetapi mereka merasa tidak tersesat karena mereka sudah ada di lingkungan tembok gereja, di lingkungan sekolah teologi. Bagi mereka yang tersesat, orang-orang yang hidup seperti ini, itu kalau tidak rendah hati dia tidak akan sadar. Menurut mereka yang sesat itu hanya yang ada di lingkungan tembok gereja, di lingkungan di luar tembok gereja maksud saya. Buat mereka yang namanya tersesat itu yang tidak pernah ke gereja, hidup di lingkungan pelacuran, perzinahan, meja judi, narkoba, korupsi, manipulasi jabatan, serta berbagai pelanggaran moral lainnya yang pantas dijebloskan ke dalam penjara pemerintah dunia. Banyak orang yang memang banyak orang berpikir begitu, mereka merasa bermoral baik, hidup dalam kesantunan di mata manusia. Tetapi sebenarnya mereka belum menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan yang hidup hanya untuk kesukaan hati Allah, saudara. Orang yang belum bisa menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan yang hidup hanya untuk kesukaan Allah, pasti masih bertindak seolah-olah sebagai raja dalam hidup ini. Dalam kehidupannya sendiri, ia merasa bebas memiliki keinginan dan bebas melakukan segala sesuatu yang menurutnya tidak menyalahi hukum. Memang tindakan-tindakannya tidak menyalahi hukum, tetapi belum hidup sebagai makhluk ciptaan yang hidup untuk kesukaan hati Allah. Banyak orang Kristen berkeadaan seperti ini, tetapi mereka merasa sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau pengertian mereka belum terbuka, selamanya mereka tidak pernah menjadi umat pilihan yang benar. Orang-orang seperti ini pada dasarnya belum dapat melayani Allah. Bagi mereka Allah hanya dijadikan alat untuk kesenangan pribadi. Sebenarnya pada dasarnya pelayanan bertujuan agar jemaat dapat menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan hanya untuk kesukaan Allah, saudara. Ketika firman Allah mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa
dan kehilangan kemuliaan Allah. Di sini manusia sudah menjadi makhluk yang tidak mampu menghayati dirinya sebagai ciptaan yang diciptakan hanya untuk kesukaan hati Allah. Kerusakan manusia mengakibatkan keadaan manusia tidak lagi seperti maksud manusia itu diciptakan. Manusia tidak lagi mampu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itulah sebabnya dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mampu menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan yang hidup hanya untuk kesukaan hati Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus, saudaraku, membawa manusia kepada keadaan di mana manusia bisa menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan yang hidup hanya untuk penciptanya. Hal ini sama dengan bahwa manusia hendak dikembalikan ke rancangan semula, yang mampu menghayati dirinya sebagai makhluk ciptaan yang hidup hanya untuk kesukaan Allah. Saudaraku sekalian, jika benar-benar orang bisa menghayati dirinya makhluk ciptaan dan hidup hanya untuk kesukaan hati Allah, maka barulah ia bisa menempatkan diri di hadapan Allah secara benar. Tetapi kalau orang belum bisa menghayati dirinya adalah makhluk ciptaan yang diciptakan hanya untuk kesukaan Allah, tidak mungkin ia bisa menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah, dan tidak mungkin ia bisa menempatkan Allah secara tepat dan pantas di dalam hidupnya. Saudaraku, banyak orang Kristen masih sesat karena merasa bahwa dirinya sudah selamat. Padahal mereka belum menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Mereka belum mengerti kebenaran bahwa seseorang bisa dikatakan selamat kalau bisa menempatkan diri secara benar di hadapannya. Jadi kalau orang belum bisa menempatkan diri secara benar di hadapan Allah, atau tidak menempatkan Allah secara benar, secara patut, itu orang belum mengalami dan belum memiliki keselamatan. Ya, memang semua sedang dalam proses, dan diharapkan proses itu memang berlangsung dan mengalami progresivitas sampai seseorang bisa menghayati dirinya makhluk ciptaan dan hidup hanya untuk kesukaan hati Allah. Jika seseorang belum menempatkan diri secara benar di hadapan Allah, itu berarti belum mencapai perbaikan sampai pada taraf yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh merasa puas diri dengan tingkat kerohanian yang telah kita capai. Tidak boleh merasa sudah puas diri dengan kerohanian yang telah kita capai. Kita harus selalu merasa miskin di hadapan Allah. Artinya selalu merasa bahwa kita belum menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bagi umat pilihan, kita orang percaya, hidup di bumi ini hanya untuk memperbaiki diri agar dilayakkan masuk ke dalam kehidupan yang akan datang, yang adalah hidup yang sesungguhnya, yaitu jika kita bisa menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah. Banyak orang yang menghabiskan umur hidupnya di bumi hanya untuk studi, karir, bisnis, uang, harta, kehormatan, membangun keluarga dan berbagai cita-cita serta keinginan sendiri. Tetapi mereka tidak pernah bertumbuh untuk bisa menghayati bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan yang hidup hanya untuk kesukaan Allah. Mereka lebih tertarik dengan banyak urusan fana dunia ketimbang urusan mengenai proses dipulihkannya pada maksud penciptaan, yaitu menjadi manusia yang mampu menempatkan diri secara benar di hadapannya. Jadi saudara, kalau kita belum berjuang untuk hal ini, mari kita berjuang dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang Allah sediakan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.